Haleluya bersama-sama. Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Sebelum kita mulai, kita cetak dulu. Kiri kanan, depan belakang. Olahraga dulu. Soalnya kita mau evakuasi setuju. Katakan kepada kiri kanannya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Sekali lagi katakan, kita luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kita luar biasa bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita akan pujian haleluya, terpujilah. Haleluya.
pagi sampai malam hari ini. Tuhan masih memberikan kerinduan kepada kami. Amin. Yesus mendengar kebenaran firman. Sebelum kami mulai ya Tuhan, kahirkan ruangan ini. Biarlah Tuhan kalau ada roh yang buka daripada Engkau, kami akan usir keluar di dalam nama Yesus. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan menguasai seluruh ruangan ini dan ruangan hati kami. Berikan roh puji-pujian kepada kami ya Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami juga mau menyerahkan anak-anak-Mu yang pulang dari pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan kesempatan untuk mereka hadir di tempat ini ya Tuhan. Bersama-sama kami memuji Engkau, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur untuk Pak Anton dan Ibu Yeni yang telah sempat dari jauh kami di sini dengan tidak profesional. Tuhan kurangi Ibu Yeni yang Tuhan dan berporsi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Kau utarakan melalui Ibu Yeni ya Tuhan. Kami bawa ilahi otoritasnya daripada Engkau. Karunia-karunia yang baru bagi Bu Yeni ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari utara ke selatan kita mendengar suara menuju ke arah Tuhan. Kita akan angkat hujan arah ke Asia. Yesus bisa jujur,
kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disambut tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah tugasnya berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah tugasnya berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah tugasnya berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah tugasnya berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allah tugasnya. Hidup yang kita pilih membuat kita menang karena kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Sudah terpilih, kamu berarti, nama Yesus Tuhan, tempatku berharap dan percaya. Tuhan kamu, yang terlindung, harus mengatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, Tuhan lakukan perkara besar yang menggantikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan bertemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan bertemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Karena Yesus Tuhan, tempatku bercahaya dan berharap. Lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Kau gantikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber
Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah menemu di sisiku, Kau sumber rumahku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Biasanya kita akan memasuki kesaksian, ada yang mau bersaksi atau gimana. Tapi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu, tanya kiri kanannya apa yang mau didoakan. Kiri kanan doakan, jangan lupa doa. Ya, mari kita doakan dulu kiri kanannya. Mari kita berdoa bersama-sama, buka suaranya. Doakan kiri kanannya, tanya namanya. Kalau belum tahu namanya, kenalan dulu. Nah, kita di sini. Oke? Apa aja? Mari kita bersuara besar, mendoakan kiri kanannya. Ibadah bisa kita selenggarakan dari humas, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Dari sekolah minggu dan juga umum pagi, Tuhan buka jalan. Amin. Begitu dahsyat tangan Tuhan melawat kita. Amin. Lewat Akadia tempat doakan, lewat api dan kembali. Kami berdoa dan percaya sitipan untuk kemuliaan. Amin. Hati Bapak-Bapak Ya
Kami karena Tuhan sama kami Tuhan. Kami sedang dalam doa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sama doa Sama setiap kami. jamaah kami Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya. 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 saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, silakan mau bersaksi angkat tangan. Saya akan memberikan mic pada waktu kesempatannya. Mari kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Ya. Ada? Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Habis itu kita dengarkan, buka telinga kita lebar-lebar mendengarkan firman.
Silakan berdiri untuk waktu dan tempatnya. Kita doa dulu ya. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa Yesus Tuhan. Menyanyikan pujian ini kita berdoa dulu ya. Maka keluar roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Tuhan rindu kita untuk datang kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena seringkali
seringkali banyak kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Tuhan ingin kita datang kembali sama Tuhan. Datangnya seperti apa? Bukan datang hanya kunjungan datang ke tempat ini, tapi hati kita di mana-mana. Amin. Tuhan mau kita ada di tempat ini, hati kita pun ada di sini, jiwa kita pun ada di sini. Amin. Dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun kesibukan kita hari ini, kita lepaskan dulu. Apapun masalah kita hari ini, kita lepaskan dulu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberi kekuatan buat kita, ya. Haleluya. Saya akan katakan bahwa pada waktu dulu seringkali Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam perumpamaan. Ya. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan kehidupan orang-orang Farisi. Kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana kehidupan orang-orang Farisi. Seringkali Tuhan ingatkan, janganlah kamu hidup seperti orang Farisi. Kenapa Farisi itu seperti apa? Sama dengan seperti orang munafik. Ya, orang Farisi adalah seringkali merasa berjubah bagus, di mana dia menyampaikan berita-berita baik, tapi dia tidak melakukannya. Amin. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita harus punya loyalitas yang tinggi. Ya, bagaimana kita harus punya komitmen, bagaimana kita hidup, kita ada harus tetap sama seperti Tuhan Yesus. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai orang yang kudus, suci. Karena itu kita juga harus hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Maksudnya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu adalah benar, tidak bohong, ya. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan integritas adalah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sama, gak beda. Jangan kita katakan sama si A, saya tuh suka lo sama kamu, saya tuh sayang sama kamu pada waktu bertemu berdua. Tapi waktu kita di belakang dia di sana, kita ngomongin si A itu begini loh, si A begini. Sama nggak? Sama, tidak sama. Kita hidup kita seperti orang Farisi seperti itu. Jadi kalau di depan orang yang baik, tapi di belakangnya waktu dia akan menjelek-jelekan orang tersebut. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Amin. Ya. Nah, kalau saya lihat yang punya biasa kelewatan. Ya. Di sini katakan kita buka dulu dalam Matius 7. Matius 7 ayat 13. Di depannya. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Masuklah melalui pintu yang besar itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan dikatakan apa? Masuklah melalui pintu yang sesat. Tuhan katakan nggak pintu yang lebar, tapi pintu yang sesat. Ya, di sini katakan karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kenapa saya bilang? Saya akan ulas dulu tentang pintu yang sesat. Kenapa Tuhan mengajarkan kita masuk dalam pintu yang sesat? Karena kalau sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus seringkali dikatakan, aduh ikut Kristen itu gak gampang. Agama Kristen itu tuh, kayak kan seperti Kristen. Ya. Tentang Kristen itu katanya banyak dengan aturan-aturan gitu ya kan. Tapi memang dari firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengatakan masuklah melalui pintu yang sesat itu. Kalau kita melalui pintu yang sesat, sering gak terjadi senggolan? Ya enggak? Sering gak terjadi gesekan? Sering. Tapi kita pasti terluka enggak? Terluka. Tapi Tuhan mau melalui gesekan itu, melalui luka itu, engkau semakin kuat. Amin. Engkau semakin pulih. Amin. Kalau engkau mengalami satu gesekan atau suatu masalah dalam kehidupan mengikut Tuhan, Tuhan ingin engkau menjadi kuat. Dan kau tidak ingin menjadi cuma bayi rohani yang terus disuapin, terus dikasih susu, tapi Tuhan mau kau masuk dalam pintunya yang sesat itu supaya kau menjadi kuat. Amin. Terasa nggak? Semakin kita melayani, kita akan terjadi sekali gesekan, aturan yang harus kita lakukan. Sebenarnya itu membentuk kita untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Karena mengikut Tuhan memang tidak gampang.
Tapi untuk bersama Tuhan pasti Tuhan beri kekuatan. Amin. Seringkali kita mengalami cobaan mungkin berat bagi kita, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya dalam lagu aja, Tuhan dahsyat perkasa. Tapi pada waktu kita mengalami masalah, lalu kita bilang, aduh aku gak kuat. Aduh kayaknya udah aku gak bisa ke gereja karena aku banyak masalah. Jadi masalah kita melebihi daripada Tuhan. Ya. Seringkali kita menganggap gitu gak? Aduh aku banyak masalah. Aku kalau banyak masalah gak bisa ke gereja. Kalau lagi banyak duit aku bisa ke gereja. Tapi kalau lagi gak ada duit aku gak bisa ke gereja. Berarti kita gak bisa mengutamakan itu. Amin. Tuhan mau kita masuk melalui pintunya yang sempit itu. Walaupun sesak, walaupun sulit, mungkin kita gak bisa masuk ke tempat itu, tapi kita mau lakukan. Kenapa kita bisa? Karena selalu bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini katakan bahwa selama kita mengikuti jalan yang mudah. Di sini katakan bahwa di ayat kedua, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk. Lebih banyak mana orang masuk tempat bioskop, ya kan, tempat-tempat bar sama gereja. Seringkali kenapa orang lebih senang di tempat-tempat itu karena penuh dengan hiburan, penuh dengan kesenangan, dan tempatnya juga enak. Mungkin kurang dingin di sini, kurang dingin ya, tapi di sana lebih dingin, lebih luas. Orang seringkali mencari sesuatu yang gampang dan mudah, tapi Tuhan nggak mau itu. Sini katakan bahwa banyak orang masuk melaluinya, tapi menuju kepada apa? Kebinasaan. Apakah kita mau menuju seperti itu? Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita seringkali kayak ibadah di tempat ini, kita mendengar firman, terus mendengar firman? Karena Tuhan sayang sama kita, amin. Karena Tuhan mengasihi kita, amin. Ya, ini bahwa selama kita mengikuti jalan yang mudah, banyak orang yang merasa selamat. Orang seringkali merasa selamat karena kekuatan dirinya sendiri. Hari-hari ini orang seringkali merasa selamat, dia mempunyai keselamatan karena dirinya sendiri. Sering nggak saudara dengar? Nggak usah rajin-rajin ke gereja, nggak usah lah ikut macam-macam. Kalau hidupnya juga baik, suka kasih orang, suka memberi orang, itu akan masuk surga. Keselamatan itu ada. Seringkali banyak itu. Kenapa ajaran Habermas itu lebih orang mau ikuti? Kenapa? Karena orang ingin sesuatu yang mudah, kan? Ini memasuki pintu yang lebar, yang luas, yang gampang untuk dimasukkan. Keselamatan itu kalau kita pikir secara logika, seringkali orang berpikir itu, udah berbuat baik aja, sering memberi kepada orang, kamu akan selamat. Tidak salah. Keselamatan kita ini adalah anugerah. Amin. Katakan kiri kanan, keselamatan kita adalah anugerah. Amin. Haleluya. Kalau tanpa Tuhan Yesus mati di kayu salib, hari ini kita nggak mempunyai keselamatan. Amin. Tapi karena Tuhan Yesus yang baik itu, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia mau mati di kayu salib, darahnya tercurah buat kita menerima keselamatan hari ini. Amin. Karena itu saudara, tetap pertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa? Ya, ada dua hal yang kita harus lakukan untuk kita mendapat masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Yang pertama yaitu memikul salib. Amin. Yuk kita baca dulu ayatnya di Matius 10. Matius 10 ayat 38. Yuk, kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa tidak memikul salib. Ya, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya Dan begitu ia tidak layak. Yes. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Haleluya. Di sini kenapa Tuhan katakan kita harus mau memikul salib? Karena hidup ini adalah perjuangan. Keselamatan ini memang gratis. Keselamatan ini memang cuma-cuma karena anugerah yang saya bilang tadi. Tapi untuk mempertahankan keselamatan, kita harus pikul salib, sangkal diri. Caranya apa Bu? Seperti apa kita harus pikul salib? Ya pikul salib kita seperti apa? Kita harus mulai melumerkan, menginginkan keinginan daging kita. Kita mulai melepaskan keinginan daging kita. Amin. Kita tahu mungkin kebiasaan kita masa lalu kita sebelum kita mengenal Tuhan. Ada
Tuhan berikan buat kita, kita mulai meninggalkan keinginan daging kita itu, makan mematahkannya. Seperti apa? Saya baru tadi ngobrol ya. Mengampuni. Seringkali kata mengampuni kita gampang ucapkan, tapi sulit dilakukan. Amin. Karena itulah salah satu ada pikul sawit. Sebagai anak-anak Tuhan, tahu saudara kan 9 buah roh di Galatia 5 kan? 9 buah roh, kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, apalagi kesetiaan, Kebaikan. kemurahan, terus penguasaan diri kenapa? Terakhir tuh baru boleh penguasaan diri. Ya, dari 9 buah roh itu kenapa terakhir itu penguasaan diri? Karena kalau saudara bisa lakukan yang 8 itu, saudara bisa melakukannya yang ke-9. Amin. Nah itulah pikul salib kita. Kita harus seperti dua itu keduanya ya. Dikatakan bahwa Yesus datang. Seringkali kita akan dengar firman, Yesus datang membawa pedang. Yesus datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Yesus ingin memisahkan sesuatu yang baik dan jahat. Tidak ada kompromi, saudara. Mengikuti Yesus itu tidak abu-abu. Mengikuti Yesus itu hitam-hitam, putih-putih. Jadi saya bilang hari ini bahwa City Park ini boleh mengalami lawatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, amin. Kita nggak bisa hidup dalam abu-abu. Saya mau tetap, udah saya mau tetap kehidupan saya yang lama, tapi saya tetap ikut Tuhan. Gak bisa, saudara. Kalau saudara mau menerima keselamatan yang kekal daripada Tuhan, saudara harus hidup menyangkal diri dosa. Mungkin gak gampang, tapi saya berdoa, saudara pasti bisa. Kalau bersama Tuhan. Amin. Dan tadi firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Karena itu baca firman Tuhan setiap hari. Karena kita ini masih butuh belajar. Saya juga masih belajar. Saya seringkali mendengar firman-firman dan gambar Tuhan yang lebih hebat dari saya. Karena saya tahu saya itu masih belajar. Amin. Saya mendengar ini, saya waktu mau nyampaikan ini, saya tadi siapa? Saya bilang, udah siap banget ya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Memang dia datang tidak membawa damai, tapi dia adalah Raja damai. Amin. Dia untuk memisahkan yang baik dan buruk. Tapi pada waktu kita mengalami kelemahan, Yesus memberikan kedamaian buat kita. Yesus memberikan kekuatan buat kita. Ya, Tuhan tidak tanya berapa hartamu. Tuhan tidak tanya banyaknya anakmu. Tuhan tidak tanya apa yang kau sudah lakukan. Tapi yang Tuhan tanya adalah sabarlah hamba-Ku yang setia. Amin. Engkau setia sama Tuhan. Kalau engkau setia sama Tuhan, kau juga akan setia kepada yang lain. Amin. Karena kepada yang tidak kelihatan aja engkau setia, apalagi engkau yang mana yang kelihatan. Amin. Haleluya. Yang kedua yaitu tinggal hidup dalam kesetiaan ya. Di sini seringkali kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin rohani mengingatkan kita untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup kita ini sebagai orang Kristen harus sama seperti Kristus telah hidup. Yang tadi saya bilang tadi 9 buah roh tadi ya. Dari mana yang kita yang tahu siapa? Yang tahu diri kita sendiri. Gak ada yang tahu kalau saya ini masih kurangnya di mana, gitu ya. Apakah saya sudah sabar? Apakah saya sudah mengasihi? Apakah saya sudah setia? Itu adalah kita sendiri ya. Di sini dikatakan bahwa seringkali hari-hari ini orang ingin sekali yang instan, yang gampang. Tuhan ingin mencari anak-anaknya yang setia. Ya. Tinggallah hidup dalam kesetiaan hidup. Tuhan ingin kita tetap setia. Bila kau dibentuk di City Park ini, bila kau dibangun di City Park ini, tetaplah engkau membangun banyak jiwa-jiwa. Bentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Ya, saya bilang tadi yuk. Itu ada di Galatia 5 ya kalau nggak salah 20 ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, Galatia 5 kan ayat 22 dan 23 kan. Ya, di situ kan ada katakan apa? Kasih. Sudahkah kita mengasihi? Ya, itu yang tahu siapa? Kita sendiri, tidak orang lain ya. Di sini dikatakan bahwa kasih, terus apa lagi? Sukacita. Sukacita. Sukacita itu seperti apa? Sukacita itu walaupun dalam keadaan kantong kempes tetap sukacita. Jangan pada waktu kita lagi banyak duit sukacita,
kita, sehingga orang di sekitar kita atau yang di dekat kita, tampaknya asem banget kali ini, ya. Jadi kita tidak menjadi kesaksian, tetap harus sukacita ya. Terus apa lagi? Damai, sejahtera, itulah yang menghasilkan buah, damai sejahtera. Kita selalu menjadi pembawa damai. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita harus membawa damai. Kalau kita sering ribut, kita berarti buah rohnya masih tak satu, ya kan? Kalau kita masih gosip terus, buah rohnya juga kurang satu. Kenapa? Karena jadinya ribut karena gosip kita kan, ya. Yang ketiga apalagi? Yang keempat, sabaran. Sudah pada sabar belum? Ya, Tuhan mau selain kita tadi menyangkal diri, kita harus juga berbuah, ya, menghasilkan buah. Di sini katakan bahwa kemurahan itu adalah suka memberikan murah, memberikan pengampunan, gitu ya. Saya bilang tadi memiliki kemurahan, ya. Terus apa? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saya bilang penguasaan diri itu terakhir, tapi saya percaya kalau 8 tadi bisa dilakukan, yang ke-9 saudara-saudara bisa lakukan. Amin. Penguasaan diri itu harus kita bisa lakukan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan ingin kita banyak menghasilkan buah. Amin. Tuhan katakan seringkali kita nih, makanya kenapa kita jangan pindah-pindah gereja, jangan pindah-pindah tempat ibadah. Kenapa? Karena kita bila kita sudah ditanam di sini, janganlah kita dicabut lagi, ya kan? Baru ditanam, baru tumbuh pucuk-pucuknya, sudah pindah lagi. Kenapa? Di situ enak, ada pesekan, banyak ingin saya, akhirnya pindah lagi, baru lagi, belum bertunas, belum baru hasilkan buah, sudah pindah lagi ya saudara ya. Jadi itu Tuhan mau kita tertanam, bertumbuh dan berbuah. Amin. Biar buah kita dirasakan banyak orang. Amin. Pernah nggak pohon mangga merasakan buah mangga? Tidak kan? Tapi pohon mangga itu menghasilkan buah mangga untuk orang-orang di sekitarnya yang ada di tempatnya. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat. Amin. Haleluya. Yuk kita baca dulu ayatnya, Matius 7 ayat 16. Sama-sama 2, 3. Dari buahnya kamu akan mengenalkan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumah duri? Haleluya. Kita nggak usah jauh-jauh menilai setiap orang. Kita nggak usah jauh-jauh melihat dia hebat atau tidak. Tapi kita bisa melihat dari buah. Saya percaya bila kita seorang orang tua yang baik, kita juga akan memiliki anak-anak. Amin. Bila kita juga memiliki kita memiliki Kristen keimanan yang baik, kita juga akan menghasilkan buah. Amin. Di sini katakan bahwa dapatkah orang memetik buah anggur dari semak? Karena nggak mungkin buah anggur itu kita dapat diambil dari semak duri, pohon-pohon duri. Tapi pasti kita dapat ambil dari pohon. Seringkali kan kita memiliki anak atau memiliki anak ya, nggak beda dari sifat orang tuanya. Amin. Karena itu kita harus menjadi orang tua, harus menjadi teladan. Kenapa? Anak tuh kita tuh orang tua pasti 90% atau 99% ya, hampir 100%. Anak itu meniru apa yang orang tuanya lakukan. Kalau orang tuanya suruh anaknya baca firman, tapi orang tuanya nggak pernah baca firman, itu nggak akan terjadi. Kalau saudara lakukan anakmu untuk belajar, tapi engkau juga seringkali main game terus, anakmu suruh belajar, kamu di sebelahnya main game, atau kamu lihat-lihat YouTube terus, anak kamu lihat. Jadi apa yang kita kerjakan, kita harus menjadi teladan semua. Karena buah kita harus dinikmati semua, terutama keluarga. Saat-saat ini saudara, kita harus banyak berdoa karena banyak sekali keluarga-keluarga karena masalah ekonomi sampai harus berpisah satu sama lain. Yang menjadi ini siapa? Sumbernya. Kelihatan jadi menderita karena anaknya. Bahkan sampai anaknya itu ke rumah, koma gitu ya. Merasa pernikahan itu adalah nggak ada artinya. Karena masalah orang tua. Karena itu saudara, kita sebagai hamba Tuhan, ayo kita doakan keluarga-keluarga di pernikahan, keluarga-keluarga
caranya gimana? Satu sama lain saling mengalah, satu sama lain saling mengerti pasangan masing-masing. Walaupun mungkin dia nggak baik, mungkin dia buruk di hadapanmu, tapi Tuhan sudah berikan bagimu. Tuhan sudah percaya akan dia. Karena itu kita berdoa dengan Tuhan. Ya Tuhan yang berikan. Amin. Haleluya saudara. Siap untuk menerima kerajaan yang kekal itu. Bila kita mau pikul sama, bila kita mau hidup setia dan menghasilkan. Amin. Haleluya. Yuk kita akan berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita biar ubahkan Tuhan, ubahkan kita. Biar Tuhan yang ubahkan kita dari kehidupan masa lalu Tuhan. Tuhan, selama ini aku ketahui dah. Mungkin selama ini mataku buta melihat kemuliaan Tuhan. Tapi pada malam hari ini aku melihat Tuhan kuasa-Mu yang dahsyat yang mengubahkan aku ya Bapa. Ya Bapa ya syakada la 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 ya syakada la 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 la. Biar si timbang menunggu kemuliaan-Mu ya Bapa. Biar si timbang boleh mengalami kemuliaan di dalam Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Sa
Baik, puji Tuhan, masih semangat? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, malam hari ini malam yang sukacita buat kita, saudara.